Sumber-sumber dukungan dalam khotbah. Itulah topik kita kali ini bersama saya, Pendeta Audi Octavian Senas, di dalam preaching presentasi. Kalau di dalam video kita yang terlalu, saya sudah menjelaskan tentang perbedaan, definisi dari apa itu dukungan dalam khotbah, dan kali ini saya akan berbicara mengenai sumber-sumber dukungan dalam khotbah. Sumber-sumber dukungan di dalam khotbah bisa kita temukan salah satunya yang dan utama yaitu kita bisa mendapatkannya di dalam Alkitab atau literatur-literatur Kristen. Dukungan di dalam Alkitab atau literatur-literatur Kristen bisa berhubungan dengan ayat-ayat paralel yang mendukung teks utama kita. Kalau kita sedang berbicara soal kasih, apa ayat-ayat pendukung dalam kasih? Temukan, Anda bisa menemukan di dalam konkordansi atau yang lain yang begitu sangat populer, yang begitu sangat akrab di kalangan kita hari-hari ini untuk mendapatkan secara simpel dan singkat ayat-ayat paralel yang mendukung teks utama kita. Yang kedua, jangan lupa kita harus melihat ayat-ayat itu berhubungan dan kita terjemahkan di dalam sebuah eh, fungsi yang sama, tidak bertentangan, sehingga kita bisa membangun teks utama itu dari ayat-ayat paralel yang kita punya. Jangan dibedakan dalam konteksnya, tetapi kita bisa singkirkan sementara untuk mendukung dukungan teks utama yang ada. Yang kedua adalah kisah-kisah Alkitab sebagai bahan ilustrasi. Contoh-contoh di dalam narasi-narasi Alkitab ada begitu banyak. Tentu selanjutnya kita bisa mendapatkan tafsiran atau komentari, buku, teologia, contoh-contoh biografi tokoh-tokoh rohani, bahkan buku-buku rohani yang begitu sangat populer seperti karya C.S. Lewis, John Stott, Billy Graham, atau yang tokoh-tokoh yang begitu familiar di kalangan dewasa ini. Anda bisa menggunakan itu untuk mendukung khotbah Anda mencapai sebuah titik klimaks yang ada. Yang kedua, Anda bisa menggunakan kutipan atau quotes. Quote ini bisa kita peroleh dari tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja yang sangat-sangat terkenal, misalnya Agustinus, Tertullianus, Calvin, kemudian Luther, Zwingli, itu tokoh-tokoh dari zaman-zaman reformator. Bahkan Anda juga bisa mengutip beberapa pendapat untuk mendukung khotbah Anda, misalnya pemikiran-pemikiran orang-orang yang modern, misalnya John Stott, Timothy Keller, eh, Karl Barth, ada banyak tokoh, Dietrich Bonhoeffer, Anda bisa menggunakan itu semua untuk mendukung Anda mencapai kepada titik klimaks yang ada. Bahkan Anda juga bisa menggunakan hasil karya mereka. Pemimpin-pemimpin Kristen kontemporer, puisi, rohani, liturgi yang klasik, Anda bisa menggunakan itu semua untuk mendukung pesan utama Anda mencapai pada pusat yang ada. Nah, bagaimana dengan kesaksian dan pengalaman? Ini juga bisa digunakan sebagai dukungan untuk mendukung eh, Anda di dalam mencapai seperti yang ada. Pengalaman pribadi pengkhotbah, pergumulan imannya, kesalahannya, pertobatannya, perjumpaannya harus kita saksikan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita sortir, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Tetapi ingatlah bahwa keterbukaan pribadi kita sebagai seorang hamba Tuhan yang lemah, hamba Tuhan yang selalu bergantung kepada Allah, hamba Tuhan yang selalu ingin menjaga kekudusan, melupakan kesalahan dan berada di dalam sebuah pertobatan, itu menjadi sebuah titik di mana jemaat mengagumi. Sebuah titik di mana jemaat itu menyadari tentang kelemahan.
Kesaksian daripada jemaat, orang-orang yang lain yang percaya ini juga bisa mendukung. Tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu sebagai bahan pertimbangan, atau sebagai saringan, atau sebagai bagian-bagian yang perlu ini layak atau tidak layak, itu perlu kita diskusikan di dalam kelompok kepemimpinan atau kelompok pastoral yang ada, supaya kesaksian yang jemaat itu bukannya mental, bukannya berbalik menjadi peluru untuk menyerang hamba Tuhan, untuk menyerang sebuah firman, untuk menyerang gereja, tidak, tetapi sebaliknya menjadi sebuah motivator, untuk menjadi sebuah api, untuk menjadi sebuah dorongan jemaat untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, dan mengasihi sesamanya. Kisah cerita-cerita iman kekristenan, misalnya tentang martir, misionaris, tokoh-tokoh rohani, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia melayani sekian lama tahun, itu menjadi sebuah kesaksian pengalaman yang perlu kita gunakan untuk mendukung khotbah kita menuju pada titik yang ada. Fakta, data, seperti strategi sosial, tingkat perceraian, tingkat kemiskinan, tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas yang ada, tingkat penurunan jumlah jemaat di suatu tempat, itu bisa kita gunakan sebagai data untuk melihat, sebagai membandingkan bagaimana data tersebut kita kita prepare, kita perlihatkan untuk mendukung iman, atau sebaliknya untuk sebagai lampu kuning di dalam kerohanian. Data-data seperti psikologi, pendidikan, kesehatan yang sangat relevan perlu untuk kita perhatikan. Tentu Anda sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, paham bagaimana menyaring ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Fakta-fakta dunia, sejarah gereja, penelitian ilmiah, itu bisa semua dikontekstualkan di dalam sebuah dukungan, dalam sebuah khotbah yang ada. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, budaya dan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menggunakan pepatah, peribahasa, cerita rakyat, ilustrasi dalam film, buku, olahraga, musik yang populer, kemudian pengalaman umum manusia sehari-hari, baik itu kita temui di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia keluarga, di dalam sebuah pengalaman kita bersosialisasi dengan tetangga, sebuah perjuangan hidup, itu pun bisa menjadi sebuah dukungan untuk kita bisa melihat, untuk melihat kebenaran itu benar-benar hidup, kebenaran itu benar-benar nyata, dan kebenaran itu berbicara di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa menggunakan selain daripada budaya, data, kesaksian, kita bisa menggunakan seni karya orang lain loh. Kita bisa menggunakan lirik lagu rohani, himne, lagu kontemporer, lagu sekolah minggu yang kita sisipkan untuk melihat sebuah kebenaran, untuk melihat aplikasi yang ada. Kita juga bisa melihat bagaimana puisi, sajak, drama dengan nilai-nilai rohani yang ada. Seni rupa, simbol liturgis, atau arsitektur gereja. Itu bisa kita tontonkan, kita perlihatkan, kita saksikan bagaimana dia bisa nyata, bisa terlihat di dalam dukungan sebuah khotbah. eh Manfaat teknologi sekarang begitu sangat populer dengan intelijen, AI, ya, intelijen buatan, artikel berita, baik itu secara umum, majalah Kristen yang umum, ke media sosial yang lagi viral, postingan yang inspiratif. Tetapi ingat, tetap harus kritis di dalam memilah. Jangan-jangan salah gitu ya.
film yang dokumen atau potongan-potongan video itu bisa kita gunakan untuk mendukung khotbah kita menuju pada titik klimaks atau puncak klimaks di dalam sebuah khotbah yang ada. Perumpamaan dan penciptaan fenomena alam, ilmu pengetahuan sebagai jembatan spiritual itu bisa kita gunakan semua untuk kita melihat bagaimana dukungan kebenaran itu dinyatakan. Simpulnya adalah begini, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Sumber dukungan bisa datang dari firman Allah, tradisi iman Kristen, pengalaman hidup, ilmu budaya, ilmu pengetahuan, seni budaya, alam ciptaan. Semua itu dipakai bukan sebagai inti khotbah, melainkan untuk menopang kebenaran firman Allah itu untuk semakin dekat dengan apa yang dialami oleh jemaat. Bukan yang utama, tetapi dia mempercantik khotbah kita supaya kita bisa melihat, menemukan ada kebenaran di mana jemaat itu Allah. Jangan lupa bahwa jemaat bukan teolog, mereka hadir, mereka ingin merasakan kehadiran Allah. Tuhan memberkati kita.